Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tableau. Nah, tadi kita sudah mempelajari banyak hal-hal masalah grafik ya. Masalah grafik, dan kita tadi punya sebuah chart grafik yang bisa membantu kita apakah kita mau memvisualisasikannya seperti apa. Nah, dari sini saya akan tanya kepada coach ya. Apa itu tableau? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan di awal ya. Kita bahas tentang visualisasi data nih. Nah, tableau itu berarti apa? Ada pernah menggunakan tableau atau gimana? Atau masih sangat awam juga tentang tableau? Ya, aplikasi buat memvisualisasikan sebuah data ya. Jadi memang ini Tableau itu juga aplikasi yang bisa memvisualisasikan datanya seperti yang ada di gambar seperti ini. Gambar yang ada di layar ya. Jadi kita dan bagusnya Tableau, dia tuh juga bisa mempetakan suatu peta ya. Data dalam arti distribusinya seperti apa di peta. Nah, jadi Tableau ini sangat powerful ya. Dalam arti powerful, dia bisa merubah dataset kita ke dalam sebuah visualisasi yang menurut saya cukup bagus ya, cukup bagus. Nah, kalau secara definisi, Tableau adalah platform untuk merepresentasikan data dalam bentuk analitik visual melalui chart dan dashboard untuk memecahkan masalah. Oke? Nah, terus Tableau ini dia menjadi tiga jenis ya, tiga jenis Tableau. Pertama ada Tableau desktop. Nah, Tableau desktop, terus ada Tableau public dan Tableau reader. Nah, jujur saya Tableau reader belum pernah ya. Cuman setahu saya kalau Tableau desktop itu dia kayak semacam originalnya dalam arti original ya. Dan Tableau public tuh semacam kayak betanya, beta atau gratisannya gitu. Dan kita bisa lihat di sini perbedaannya dari sumber datanya ya. Jadi kalau sumber datanya, Tableau desktop itu semua sumber data bisa kita gunakan. Jadi semua sumber data kita bisa gunakan. Nah, Tableau public dia semua hanya bisa menggunakan data Excel dan text file. Nah, dan Tableau Reader dia tidak membutuhkan untuk terhubung dengan sumber data. Nah, nanti mungkin bisa ditolong oleh Coach Yusuf ya, Tableau Reader itu seperti apa, tapi mungkin setelah saya jelasin semuanya dulu. Nah, terus keamanan datanya seperti apa? Nah, Tableau Desktop itu tidak ada yang bisa melihat laporan milik kita. Nah, itu berarti sangat aman ya. Tapi kalau publik, seperti bahasa ya publik ya, seluruh laporan akan otomatis bisa diakses publik ketika dipublish atau disimpan. Jadi semua orang bisa lihat data kita. Jadi keamanan nggak terlalu ya. Jadi benar-benar nggak ada keamanan sama sekali sebenarnya. Karena langsung ke publik gitu. Semua orang bisa melihat. Nah, terus Tableau Reader dia tidak ada yang bisa melihat atau laporan milik kita ya, lihat laporan milik kita. Tadi hampir sama seperti Tableau Desktop. Nah, terus jumlah data. Jumlah datanya itu tidak terbatas. Jadi infinity ya. Jadi tidak ada batasan sama sekali. Nah, tapi kalau buat Tableau publik, dia hanya bisa sampai 1 juta baris data yang dapat diproses dan dibagikan. Nah, terus Tableau Reader, data tidak terbatas, namun hanya dapat dilihat pada tampilan statik ya, seperti Excel. Nah, sekarang masalah biaya ya. Nah, masalah biaya, Coach ya, bisa lihat cukup mahal ya, karena ada di range $1.000 buat personal, dan buat profesional sekitar $2.000 ya. Dan ini hitungannya per tahun ya, per tahun ini hitungannya. Nah, terus buat Tableau publik dia gratis, dan Tableau Reader dia gratis. Nah, makanya buat sesi demo nanti ya, kita akan cenderung menggunakan Tableau publik ya, karena kita mencari gratisannya dulu. Nah, penggunaan datanya seperti apa di sini? Nah, Tableau desktop tuh bisa digunakan buat data scientist atau business intelligence ya. Terus kalau Tableau public itu lebih cenderung buat junior data analysis dan junior business intelligence. Jadi lebih bisa dibilang lebih buat pemula ya, pemula buat menggunakan Tableau ya. Terus Tableau Reader lebih ke profesional yang hanya butuh membaca sebuah data. Seperti itu. Nah, terus Tableau memiliki banyak fitur dan fungsi yang bisa kamu
manfaatkan. Terdapat 4 fungsi utama. Tableau ada sebagai berikut ya, yaitu pertama menerjemahkan data menjadi bentuk visual, mengelola metadata, yaitu ringkasan detail yang mendasar tentang suatu data seperti nama data, ukuran, format data, kapan data dibuat, berapa jumlah datanya, dan lain-lain. Terus dapat mengimpor berbagai ukuran dan range data. Dan juga yang terakhir, yang mungkin sangat bagus ya, yang sangat penting mungkin ya, membuat visualisasi data tanpa coding. Nah, kita nggak tahu coding lagi nih. Walaupun memang ada codingannya, tapi lebih dipermudah untuk memvisualisasi sesuatu tanpa coding di sini. Nah, terus kelebihan Tableau apa? Nah, pilihan visualisasinya itu interaktif. Dalam arti, salah satu keunggulan utama Tableau adalah pilihan visualisasinya menarik dan interaktif. Itu sangat penting ya, dia menarik dan interaktif. Umumnya, tools visualisasi data lainnya hanya bisa membuat grafik atau visualisasi yang statis. Sementara itu, Tableau memiliki banyak pilihan grafik bergerak. Jadi di sini kita bisa apa ya? Grafiknya bisa interaktif. Jadi kita bisa gerak-gerakin. Nah, terus dia user friendly. Dalam arti, jika kamu tidak menguasai coding atau bahasa pemrograman, jangan khawatir. Karena pasalnya Tableau adalah tools yang amat user friendly. Jadi seseorang memahami coding, tidak memahami coding ya, dan dunia bisnis intelligence, sekalipun akan memahami cara penggunaan Tableau. Karena ini sangat user friendly. Sangat mudah untuk digunakan seluruh orang ya, untuk seluruh orang ya. Nah, terus nomor 3, dia dapat mengolah banyak sumber data. Nah, terkadang kamu butuh mengolah banyak data yang berasal dari berbagai sumber sekaligus ya. Tableau adalah software yang tepat untukmu. Nah, dikutip dari ini, kamu bisa menggabungkan berbagai sumber data maupun big data, spreadsheet, cloud, dan berbagai tipe data lainnya. Nah, terus yang keempat ya, dashboard mobile friendly. Nah, di sini dia adalah dalam arti memvisualisasikan data nggak cuma melalui laptop atau PC, tapi dapat kita gunakan mobile phone, ponsel atau tablet. Makanya dia dashboard mobile friendly dia. Nah, terus yang terakhir dia dapat terintegrasi dengan bahasa script. Nah, bahasa script itu dia dapat memudahkan kamu melakukan perhitungan data, namun terkadang kamu membutuhkan perhitungan yang lebih rumit ya. Melalui Tableau, kamu bisa mengintegrasikannya datamu dengan 2 bahasa data science, yakni R dan Python. Gitu. Jadi masih ada codingannya, tapi codingannya cuma buat perhitungan data saja. Dan itu masih dalam range kemampuan kita ya, karena R dan Python kita pasti udah menguasai itu. Nah, terus ini saya kasih linknya lagi ya, mungkin buat jaga-jaga yang coaches yang mau praktek, saya kasih linknya dan bisa diinstal ya nantinya. Sebentar. Oke. Jadi kita pakai Tableau public. Ada linknya, coach ya. Kalau kita masuk, nanti kita tinggal download di app. Ini buat public ya, ini Tableau public, download di app, dan ini gratis. Nah, kita tinggal kasih nama kita, misalnya first name, last name, bisnis ini mungkin kita bisa pakai Indonesia aja ya. Indonesia, India, sorry, oke. Indonesia. Ya, kita tunggu sebentar, please wait. Nah, kalau sudah semuanya terisi, kita download di apps. Nah, harusnya dia masuk ke sini. Dia masuk otomatis, dia sekitar 438 MB ya. Nah, selagi kita nunggu dia kita download, kita mungkin balik lagi ke Oke. Nah, kalau kita sambil menunggu dia download, nah kita akan jelaskan isi dari Tableau tersebut ya. Nah, dan nanti Oke. Nah, berikut ini tampilan awal dari Tableau. Jadi ini start page-nya Tableau ya. Nah, di sini pada tahapan awal saat membuka Tableau kita diberikan pilihan, yaitu untuk melakukan koneksi data dengan file, bisa langsung itu bisa melalui Excel, teks, JSON, Microsoft Access, PDF,
spasial atau statistikal ya. Terus setelah itu kita bisa menggunakan data dari server mereka juga. Mereka juga sediakan data dari server. Jadi ada di sini, to server ya. Nah, ada di sini ya. To server ya. Kita bisa mencari data di server mereka sendiri. Nah, tapi karena dia Tableau publik, kita hanya bisa menggunakan hanya menggunakan Excel ya, atau text file. Sisanya harus Tableau yang prabayar, Tableau desktop. Nah, ini tampilan awal dari start page-nya. Nah, terus kita masuk ke bagian ketika data udah masuk, kita akan masuk ke data source. Nah, data source ini menampilkan data kita ya, yang digunakan pada contoh ini ada data format Excel. Nah, pada bagian bawah ini merupakan display dari data yang kita gunakan ya. Ketika data kita sudah masuk, kita bisa lihat nih data kita seperti Excel ya, sudah ditabelkan. Nah, seperti ini. Kita punya row ID, order date, periodic, order quantity, sales, discount, ship mode, profit, and price. Nah, ini namanya tampilan dari data source. Dan ini benar-benar mirip kayak Excel juga sebenarnya, teman-teman. Nah, para coaches ya. Jadi data source dan sheet 1, dan sheet satunya. Nah, ketika kita ingin memvisualisasikannya, kita bisa ke sheet satunya. Nanti bisa sheet 1, bisa lanjut ke sheet 2, sheet 3 gitu. Nah, di sini adalah namanya worksheet. Tampilan worksheet-nya seperti ini. Dan tampilan worksheet-nya, kita punya sheet, kita punya variable-nya, kita punya beberapa settingan yang kita bisa gunakan nanti. Dan di sini kita akan mengelola data yang kita miliki dengan berbagai bentuk chart yang disediakan pada bagian kanan ya. Bagian kanan nih, chart-chartnya seperti ini. Terus kemudian pada bagian kiri merupakan seluruh atribut kolom yang ada di data kita. Nah, di sini adalah atribut kolom-kolom kita. Nah, terus kita masuk ke Tableau interface-nya seperti apa. Nah, kalau Tableau interface, saya besar dulu. Nah, kalau kita lihat nomor 1 ya, itu go to start page. Nah, go to start page itu apa? Itu tombol untuk kembali ke halaman desktop awal Tableau. Jadi dia akan balik lagi ke desktop awal Tableau. Nah, artinya dia akan balik ke sini harusnya. Start page. Nah, terus nomor 2 adalah data pane. Nah, data pane di sini ya, data pane. Itu adalah berisi dimension dan measure dari data yang diupload ke dalam halaman utamanya. Nah, jadi semua data ada di sini semua nantinya. Terus nomor 3 adalah analytic pane yang berisi pilihan analisis yang dapat digunakan untuk membuat garis regresi ya, prediksi, trend lines, cross tab, dan box plot dan lain-lainnya. Nah, terus nomor 4 adalah workbook pane ya, workbook name ya. Nomor 4 di sini workbook name ada di sini ya. Workbook name itu buat menamakan workbook kita ya. Jadi kita bisa kasih nama di sini workbook kita. Nah, terus nomor 5 adalah view cards. Nah, view cards sini. View cards ini digunakan untuk melakukan modifikasi tampilan worksheet kita. Nah, terus yang berikutnya ada toolbar, sampai toolbar. Nah, toolbar ini sepanjang ini ya, itu toolbarnya. Nah, toolbar ini simbol yang digunakan untuk mendapatkan akses cepat ke fitur favoritnya. Oke. Nah, terus yang nomor 7 ada worksheet view yang di tengah ini ya. Di sini adalah buat menampilkan ya atau menampilkan visualisasi data kita. Nah, terus ada juga go to source data nomor 8 ya. Go to source data di tab ini, go to source data kita, berarti akan kembali ke source data kita ke sini. Nah, terus berikutnya ada worksheet tab ya. Worksheet tab kita bisa pilih balik ya di sheet 1, sheet 2, sheet 3 sampai sebanyak mungkin ya, sampai sebanyak mungkin. Nah, terus nomor 10 ada dashboard tabs ya. Itu di mana tombol ini untuk melihat sheet dashboard yang telah atau yang sudah dibuat. Nah, sheet dashboard. Nah, dashboard ini nanti kita bisa mengambil dari worksheet ya. Data visual dari worksheet yang sudah kita visualisasikannya, kita bisa buat sebuah dashboard. Jadi kita bisa tampilkan semua di sini. Oke. Nah, terus di data pane, jadi kita mendalami satu-satu ya. Data pane tadi ada komponen ya. Komponen itu ada dimension, measure, parameters, dan sets. Nah, di komponen ini kita punya panel yang berisi data kategorik seperti nama, tanggal, atau data geografis ya. Itu dimensionnya.
Nah, terus di measure, ada panel yang berisi data numerik yang dapat diukur. Jadi sini ya, ini measure ya, ini data numerik semua. Nah, terus di parameter, merupakan variabel yang dapat menggantikan nilai konstan yang ditentukan oleh peneliti ya. Jadi di parameter sini kita punya variabel yang dapat digantikan nilai konstannya. Nah, terus sets ya, sets itu bukan subset dari data yang didefinisikan. Nah, ini semua itu data yang sudah didefinisikan di set-setnya. Nah, terus yang paling penting sebenarnya itu simbol-simbolnya ya. Karena kalau coaches perhatikan, kita lihat banyak-banyak simbol di sini. Ada simbol dash, ada simbol ABC, ada simbol tanda seru. Nah, ini tuh apa sebenarnya? Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa ABC itu jadi simbol ini menjelaskan data tipenya itu apa. Jadi dia lebih menjelaskan data tipenya itu apa. Jadi kalau ABC itu dia nilai teks string. Kalau ada kalender, dia nilai tanggal ya. Kalau ada kalender dengan waktu, dia adalah nilai tanggal dan waktu. Nah, terus kalau dia punya dash ya, itu dia merupakan nilai numerik ya, seperti ini ya. Seperti ini adalah nilai numerik string. Nah, terus T garis lurus F itu nilai boolean, hanya relasional ya, kayak true false ya. F itu maksudnya true false. Nah, terus nilai geografis itu kita bisa lihat di sini ya, seperti peta ya, seperti globe ya. Nah, ini yang bisa kita menggambarkan tadi ya. Kalau bisa digunakan seperti gambar ini tadi. Kalau harus perhatikan di awal-awal seperti peta dunia ya. Nah, kayak gini. Ini pentingnya dari globe tadi ya. Dia punya koordinat-koordinat yang ada di dunia. Jadi kita bisa menggrafikannya ke dalam peta. Nah, terus ABC lagi adalah icon berwarna biru menandakan field bersifat discrete. Ya. Kalau warna biru dia menunjukkan dia discrete. Icon berwarna hijau menandakan field bersifat continue. Nah, icon yang didahului dengan tanda sama dengan menunjukkan bahwa field tersebut merupakan hasil dari duplikasi. Jadi kalau ada sama dengan dia duplikasi. Ya. Semacam ini ya, ini duplikasi ya. Karena ada sama dengannya ya, ada duplikasi. Nah, icon diakhiri dengan tanda seru menunjukkan bahwa field tersebut tidak valid. Nah, di sini nggak ada contohnya, tapi kalau ada tanda seru berarti datanya tidak valid. Nah, dari sini simbol-simbol yang penting yang kita harus hafalkan ya, karena ini menunjukkan data tipe kita. Nah, terus analytic page itu apa? Page itu adalah buat summarize atau model atau custom ya. Di sini summarize itu buat apa? Tools yang digunakan untuk menambahkan komponen analytics yang diinginkan pada grafik seperti garis konstan, rata-rata, median, dengan kuartil, dan total. Nah, model ini ada tools yang digunakan untuk menambahkan informasi pemodelan menurut keinginan peneliti seperti garis tren. Jadi dia punya garis tren, atau peramalan data forecasting, dan distribusi rata-rata kayak histogram, seperti histogram. Nah, custom itu tools yang digunakan untuk menambahkan custom lines, bands, dan box plot. Nah, box plot ini kan dia buat mencari outlier ya sebenarnya. Nah, terus lagi bahwa komponen view ya, kita masuk komponen view, yaitu ada kolom, rows, terus ada pages ya, menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu pada dimension ya. Jadi di sini pages, terus ada filter, dia sebenarnya buat memfilter datanya, jumlah data, memfilter jumlah data, atau memfilter tampilan pada dashboard yang memungkinkan audiens untuk mengatur apa yang diinginkan atau dilihat dalam visualisasi data. Jadi kita membandingkan apa ya, semacam variabel A, B, C misalnya, tapi kita pengen menghilangkan variabel A. Nah, kita bisa menggunakan filters. Tapi dalam arti tidak dihilangkan, cuma di hide. Dalam arti dia di hide. Nah, terus ada marks. Ada panel marks ya. Itu mengatur jenis grafik yang ingin digunakan dalam visualisasi datanya. Nah, terus kita punya marks card. Di sini kita mark card ini itu buat mengatur tampilan pada mark seperti warna, teks detail, dan tooltip. Jadi kita
kita masukkan top region misalnya, top region maksudnya color. Nah, kita bisa lihat warna-warna berbeda-beda pada top region misalnya. Terus kita bisa atur size-nya, size itu ukuran-ukuran lingkaran-lingkarannya misalnya. Terus kita bisa kasih teks juga. Terus kita bisa lebih ke detailnya lagi, memperdetail apa itu top region, apa itu top sheet mode itu. Terus kita juga bisa punya tooltips-nya juga. Nah, dari kalau di sini dia berarti sudah masuk ke marketnya di teks. Nah, kalau udah ada masuk dia akan bentuk seperti ini, T ini. Jadi dia menggunakan marketnya teks. Nah, terus di sini field dalam panel marks ya, itu ada segmented ya, yang berarti field warna biru menunjukkan bahwa data bersifat discrete tadi ya, biru ya. Kalau hijau menunjukkan bahwa data bersifat continue, di continuous dia. Jadi kalau discrete continue bedanya cuma ini ya, kalau secara grafik ya. Discrete, terus di continue. Jadi cuma membedakan warna, ini warna biru, ini warna biru, ini warna hijau. Nah, terus sort pada bagian kanan, field menunjukkan bahwa data telah diurutkan. Nah, ini. Simbol ini adalah sort ya, berarti sudah diurutkan. Simbol delta menunjukkan bahwa data telah dikalkulasikan. Kalkulasi dalam arti apa? Ada sum ini, sum. Nah, sudah dikalkulasikan. Nah, simbol plus minus menunjukkan bahwa field memiliki hierarki yang dapat diperluas atau dipersempit. Nah, dia hierarki dia. Jadi ada state-nya berarti ada state itu apa ya? State itu kayak provinsi ya, provinsinya apa saja. Country juga sama, dia punya juga country negara mana saja. Jadi perkecilan dia per bagian state-nya. Setelah simbol plus minusnya. Nah, terus output file Tableau. Nah, output file Tableau workbook ya, TWB itu ukuran kecil ya, jenis kebutuhan default dari Tableau untuk menyimpan pekerjaan, keterangannya informasi hasil visualisasi data tanpa data source. Ya. Nah, terus Tableau Package Workbook TWBX potensialnya besar, digunakan untuk sharing dengan pembaca Tableau yang lain tanpa mengakses data source-nya, mengekstrak data dan informasi dari workbook untuk membuat visualisasinya. Terus ada Tableau Data Source, TDS merupakan data ukuran kecil ya, digunakan jika sering mengakses data source, alamat server, password, keterangannya ada alamat server, password, metadata yang berhubungan dengan data source-nya. Terus Tableau Data Extract TDE, potensial besar, dia potensinya besar ya, dan digunakan untuk meningkatkan performa dari hasil visualisasinya dengan menambahkan beberapa fungsi. Nah, data source yang terfilter dan data gabungan selama diekstrak ya. Terus ada juga Tableau Bookmark TBM, standarnya kecil ya, dan digunakan untuk sharing worksheet-nya satu dengan yang lainnya. Informasi untuk visualisasi data dan data source jika data dipaketkan. Oke, baik, sampai sini ada ingin ditanyakan tentang Tableau atau masih kurang jelas? Karena setelah ini kita langsung praktek. Atau bisa dilanjut? Mungkin kita bisa lihat instalasi dulu ya, menginstal dulu. Coba kita lihat apakah sudah selesai downloadnya. Oke, sudah selesai ya. Kita tinggal buka opening Tableau-nya.